yang seperti lampu Petromax. Ya. Jadi kalau lampu Petromax mesti pompa dulu, baru dia terang. Ya. Hari ini kita akan belajar kebenaran tentang lidah dan mulut, atau mulut dan lidah. Tolong buka. Ya, itu sudah. Ya, orang akan membaca di dalam Yakobus pasal 3, ya, berganti-gantian sampai ayat yang ke 10 ya. Coba turun sedikit. Ya, ayat 10. Ya, oke. Jadi Yakobus pasal 3 ayat 2 mulai. Ya, kita akan berganti-gantian. Ya, tidak lupa saya mengucapkan salam Hyper Grace. Itulah ciri khas kita, karena kita hidup semata-mata karena Hyper Grace-nya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tiap kali saya mengucapkan kata Hyper Grace, saya selalu teringat kepada Pak Erik. Ya, luar biasa. Ini menjadi ciri khas moderator kita ya. Nah, mari kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dengan ayat yang kedua, dan sidang jemaat Tuhan Yesus akan melanjutkannya ke ayat 3 dan seterusnya. Kita berganti-gantian. Oke, topik kita tentang mulut dan lidah. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Silakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kita, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan cara demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Roh Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya, coba kita ke 1 Petrus 3 ayat yang ke-10.
Kita baca bersama-sama lagi. Ya, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Luar biasa. Lidah dan bibir. Ini ada di dalam rongga mulut. Dan Alkitab bilang bisa membahayakan. Ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru cukup banyak ayat-ayat yang mengutip tentang lidah dan bibir. Ya, di perjanjian lama ada ayat yang mengatakan bibir yang dolak-dalik. Ya. Nggak tahu kalau dolak-dalik itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya apa ya? Bibir yang dolak-dalik adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. Nah, Alkitab menggambarkan bahwa pakailah perkataan yang baik. Ya. Pakailah perkataan yang benar. Ya. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat memegahkan, ya, memegahkan diri, memegahkan prestasi, memegahkan, ya, sampai orang-orang jadi lupa diri. Ya. Nah, di dalam, mari kita baca lagi. Ya. Saya lupa ayatnya. Berkatalah seorang, berkatalah yang benar. Efesus 4 ya. Efesus 4 ayat 25 dan 29. Coba ditampilkan dulu supaya kita bisa belajar bersama. Ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Seperti yang menjadi kebiasaan kita sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, Christ Ambassadors, kita selalu diajarkan berpikir yang benar, kemudian berkata yang benar, kemudian melakukan kebenaran. Ini 3 hal penting, ini tidak boleh diabaikan. Tapi ini bukan trinitas ya. 3 hal penting. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan pertama itu perkataan benar. Kemudian kedua, perkataan baik. Kita orang benar mengeluarkan perkataan benar dan perkataan baik, supaya orang lain yang mendengarkannya mendapat kasih karunia. Ya. Bahkan ada ayat yang bilang begini, menyebut saja apa yang mereka lakukan di tempat-tempat yang gelap itu tidak boleh. Ya. Artinya firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh bercerita atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Cerita orang punya jelek saja dilarang, ya. Ngerumpi yang negatif saja dilarang. Ya. Kalau kita ingin melihat hari depan yang cerah ceria, kita harus memperkatakan perkataan yang benar menurut ajaran firman Tuhan. Nah, Alkitab memberikan contoh bahwa kapal yang besar dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Ya. Kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat memegahkan hal-hal yang besar. Ya. Ada orang yang, ya, banyak orang di luar sana, ya, di sini tidak ada sama sekali, mengatakan bahwa
yang jahat kok cuma DP mulu. Cuma DP mulu saja yang beracun. Alkitab mengatakan apa yang diucapkan oleh mulut kita, bibir kita, lidah kita, itu keluarnya dari hati. Dan Yesus mengatakan perkataan yang sia-sia akan dihakimi Tuhan, akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Ya. Jadi marilah kita sebagai duta-duta Kristus, kita harusnya memperkatakan perkataan yang benar. Siapa yang ingin melihat masa depan yang cerah ceria memang harus terus menerus memperkatakan kebenaran. Ya. Karena identitas kita adalah orang benar. Ya, tidak ada alasan bagi orang benar di dalam Yesus Kristus untuk memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Ya. Kalau ingin masa depan yang indah, perkatakanlah kepada anak-anak kita hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Ya, ini sulit ya. Sulit. Ya. Ada orang bilang, betul bro, Mar, kalau emosi sunai. Ya. Kalau emosi sunai, itu perkataan benar hilang. Kan? Nah, sedangkan Alkitab mengatakan begitu. Ya. Buanglah segala perkataan yang kotor. Berdoalah, bahkan Alkitab mengatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di mana itu dia ya? Coba kita lihat, berdoalah bagi mereka, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan Yesus pun mengajarkan, mintalah berkat bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini yang menjadi tantangan besar ya, for setiap orang Kristen. Ya. Kalau yang bukan Kristen, itu bukan tantangan, itu kebiasaan. Ya, itu lifestyle-nya ada orang di sana. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, ini orang mesti mengikuti perintah firman Tuhan. Ya, kita belajar untuk mulai mengendalikan dari yang kecil ini menurut Alkitab. Ya. Bahkan Alkitab mengibaratkan, mengumpamakan atau mengajar kita melihat bagaimana kemudi mengendalikan kapal yang besar. Lidah mengendalikan orang. Ya. Dan di dalam perjanjian lama, kalau tidak salah di Amsal, perkataan yang tajam itu seperti pedang. Ya. Dia membunuh. Ya. Ada orang yang sakit hati disimpan bertahun-tahun bahkan seumur hidup karena perkataan yang sangat menusuk. Ya. Ini tidak mudah memang. Saya perlu belajar banyak. Ya. Kita semua perlu belajar banyak. Ingat bahwa identitas kita adalah duta-duta Kristus. Kita harus memberkati dunia ini. Ya. Kita harus memperkatakan perkataan kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah memang. Kita perlu mematikan daging kita. Ya. Matikanlah segala sesuatu. Ya. Kolose pasal 3, coba lihat dulu. Buanglah semua yang kotor, yang tidak benar. Kolose pasal 3. Ya, kita coba melihat ayat 1 saja. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Ya. Bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, ya, di dalam Allah. Ya. Coba kita lihat di bawah. Ya, matikanlah
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Ya. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini memang susah. Ya. Orang terkadang kalau orang sudah tidak seimbang di dalam emosi dan logika, ya, rasio antara rasa dan rasio sudah tidak seimbang. Kalau rasa lebih tinggi, ya, emosinya lebih tinggi, ketika marah maka semua perkataan yang najis keluar. Semua piaraan kebun binatang-binatang yang ada di cuma sekitar mulut itu keluar. Ya. Nah, ini tuh berbahaya. Makanya Alkitab memberikan struktur, ya. Pertama, berpikir benar. Kedua, berkata yang benar. Baru berkata yang baik. Ya. Ingat, karena kita dibenarkan oleh Yesus Kristus adalah yang benar, maha benar, kita disebut orang benar. Orang benar harus menampilkan identitas, ciri khasnya berkata yang benar. Perkataan kita lah, ya, yang menentukan hidup kita ke depannya. Kalau perkataannya hanya kutuk semua yang keluar, maka kehidupan kita juga akan seperti itu yang kita ucapkan. Ini tidak mudah, ya. Ngomongnya mudah, khotbahnya mudah, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah. Apalagi kita bisa beralasan bahwa memang dokter sudah vonis kita mengidap penyakit darah tinggi. Nah, dengan alasan medis inilah maka kita seringkali los-losan dengan perkataan kita. Ya. Ini memang berbahaya. Ya. Karena di dalam 1 Petrus tadi, siapa mau mencintai hidup dan melihat masa depan yang cerah ceria harus menjaga lidahnya, ya, bibirnya. Orang Manado pe istilah mulai lebar bibir. Kalau semulai babibir, nah itu urusan mama-mama. Ngerumpi. Nah, memang orang pelidah ini seringkali tidak bisa pegang janji, ya. Orang cepat sekali mengucapkan janji manis, ya. Janji setia, sehidup semati, belum Ricky mati, yang lain sudah berkhianat. Ya. Karena memang ini, ya lagu bilang kan, memang lidah tak bertulang. Ya. Seandainya kalau lidah bertulang, maka tidak disebut lidah. Jadi inilah lidah kita. Ya, Alkitab bilang dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama juga kita mengutuk sesama kita, sesama manusia ciptaan Tuhan. Ya. Nah, jadi memang yang berbahaya ini lidah. Ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam perkataan ada kuasa, atau yang biasa pendeta bilang ada kuasa perkataan. Ya. Yesus bahkan mengatakan bahwa jikalau engkau mengatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kalau kita mengatakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Itu luar biasa. Ya. Makanya firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kamu menjadi marah, marahlah terus sampai matahari terbenam. Betul nggak? Ya, janganlah marah sampai matahari terbenam. Ya toh? Sebab kalau marah cuma sampai matahari terbenam, itu mulut
dia akan tidak berhenti berkata-kata. Ya, itu cocok memang memakai bahasa lidah. Ya. Ya, saya punya pengalaman tinggal 1-2 tahun cuma dengan tante yang dia kalau marah dia sudah mulai bicara lupa berhenti. Ya. Selama dia lihat kita pemuka di situ atau siapa yang dia marah ada lewat-lewat di situ, maka dia tidak akan berhenti. Ya. Marah terus sepanjang hari sampai Om sering kali bilang, ingat matahari semua terbenam tempat apa karena pemarah mau berhenti. Ya, ya begitulah. Nah bukan cuma yang tante-tante yang begitu, yang om-om juga ya biasanya begitu. Ya, supaya adil kan. Sebab ini perkataan keluar ini hanya ada 2, berkat atau kutuk. Cuma itu saja. Betul tak? Ya. Jadi inilah kuasa perkataan. Yesus bilang setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkannya nanti. Ya kan? Nah yang luar biasanya kita malah diajarkan untuk memberkati bukan mengutuk. Ya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini susah kalau kita dilecehkan terus-menerus. Seringkali memang ya, apalagi kalau orang suruh pakai bahasa yang nyana war-war, yang sampai kita pejinai. Garap. Kenapa dipejin sunai? Saya kemana? Ya. Ini justru ini yang akan membuat ya Mr. D, Pak Erik istilah. Ya, Mr. D. Tahu Mr. D? Nggak tahu? Tanya Pak Erik di belakang. Dia Ya, Mr. D itu dia bolos. Dia bolos itu ya batamang dengan Satan. Ya, begitu. Jadi kalau orang bilang jin sunai, berarti ingat DP komandan siapa? Dia bolos, Mr. D. Ya. Jadi kalau dalam pergaulan hari-hari kamu mendengar ada, kenapa DP jin sunai? Oh bilang, berarti perintah dari bos, Mr. D. Nah ini harus dijaga. Kalau mau lihat masa depan yang indah, memang orang harus punya visi yang benar dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi seorang visioner. Setiap kita harus jadi visioner. Ya. Kita harusnya melihat seperti apa yang Kristus lihat tentang masa depan kita. Ya. Biar sudah dikecewakan, ya sapu-sapu dada aja. Ya, karena Alkitab bilang, berkatilah dan jangan mengutuk. Pergunakanlah perkataan yang benar untuk membangun. Itu susah memang. Ya. Kalau ngajar gampang, khotbah gampang sih. Kan kita yang khotbah, jemaat yang dengar bikin jo. Kita yang khotbah. Ya. Itu pendeta ini biasanya HG, harap gampang. Ya. Dorong khotbah keras, semakin keras semakin mantap. Ya. Kan for jemaat katanya. Lihat tuh pendeta seringkali bakalai, nyanda amin-amin membakalai. Iya toh, baku hasut cana, baku cerita, menjelek-jelekan yang lain, nyanda kelar-kelar. Mar kalau jemaat, orang suka bikin kelar, cepat. Ajar baik-baik. Makanya kita mengatakan bahwa perhatikanlah dirimu dan ajaran. Ya. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa akan dituntut lebih banyak dari orang-orang yang mengajar. Ya. Seorang pengajar akan dituntut lebih banyak. Yang diajar harusnya melakukan dulu. Ya. Jadi anutan. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana menguasai perkataan kita. Ya. Marilah kita
mengeluarkan perkataan yang benar, perkataan yang memberkati, supaya orang-orang mendengarkannya memperoleh kasih karunia. Ternyata dengan memperkatakan kebenaran, memperkatakan yang benar, yang baik, orang yang dengar memperoleh kasih karunia. Coba kalau kita terus-menerus dikenal di lingkungan pergaulan kita, suka menasihati, itu orang melihat dari jauh, kenapa? Penasihat aja sudah. Iya kan, begitu toh. Penasihat ajaib pasti persoalan akan segera berakhir, selesai. Nah, jangan sampai pilih DP muka, belum lihat kenapa provokator sudah datang. Masih DP bayangan sudah, loh, kenapa? Lamu sudah datang. Ya, orang akan menghindar. Ya. Jadi sebagai duta-duta Kristus harusnya ketika orang melihat kita terekam dalam memori bahwa ini ya penasihat sudah datang, ya problem solver sudah datang, ya. Jadi orang-orang akan terbantu. Nama Yesus Tuhan disanjung, dimuliakan, dan kita memang pantas disebut sebagai duta-duta Kristus. Ya. Ada banyak artis cantik-cantik jadi duta kemanusiaan, duta kesehatan, ya toh? Ada banyak duta versi dunia. Ya. Nah, kita harus menjadi dutanya Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku mengutus kamu, ya, ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Seperti domba ke tengah serigala. Memang ada banyak serigala di sekitar kita yang siap menerkam kita. Kita tetap berjalan seperti domba, hidup seperti domba. Domba tidak ada kemunafikan. Ya. Anak-anak Yesus Kristus, para duta Kristus, tidak ada kemunafikan. Ya. Yang dibekali, kita dibekali dengan ada 2 hal apa? Ya, ketulusan hati dan apa lagi kamu? Hikmat. Ya. Tulus tapi berhikmat. Jadi ini 2 hal yang membekali kita. Ya, saya kurang sedap mengatakan bahwa tulus dan licik. Tulus seperti merpati dan licik seperti ular. Cerdik. Oh, cerdik. Cerdik seperti ular. Gitu. Jadi kalau cuma yang ada cerdik, maka jadi licik. Ya toh? Nah, ini ada ungkapan yang ini sudah jadi sangat populer sih, sangat populer, tidak mengapa, jadi seluruh Indonesia mungkin sudah tahu. Kalau di timur sana, di Kupang, di daerah lahir saya, ada ungkapan yang tidak enak, mari kita memang mesti kasih tahu. Dalam perjalananmu, ya bilang, ungkapannya bilang, kalau di tengah jalan kau ngana baku dapa orang rote dan ular, maka yang pertama harus dibinasakan adalah orang rote. Tapi kasihan Pak kita ya. Kita satu-satunya rote di sini. Nah, ditanya kenapa? Yang ketemu dengan orang rote dan ular mesti bunuh dulu tuh orang rote. Ya. Kalau bunuh ular, berarti orang rote bunuh pangana. Ya. Nah, ini ungkapan yang tidak pantas for kita. Jadi inilah yang harusnya kita pelajari, jangan sampai